Halo, selamat datang teman-teman semua. Kita melanjutkan analisa video yang kedua. Akan membahas 8 saham. Yang pertama ada BBKP sampai dengan WIRG. Langsung saja ada BBKP, dia menguat 1,67% di harga 61. BBKP. Oke. BBKP secara technical weekly dia cukup menarik ya untuk swing paling ini ya teman-teman ya. Untuk swing dia punya target ke harga 67 sampai 70 sebenarnya. Kalau melihat dari MACD dan RSI-nya pun cukup menarik. Tapi ingat ini adalah perbankan ya. Buat teman-teman yang menghindari perbankan seperti saya, ya jangan beli gitu. Kalau mau beli silahkan di harga 61 sampai dengan 58 SL kalau dia closing di bawah 57. Itu BBKP secara technical weekly dia cukup menarik, dan kalau melihat dari technical daily pun dia sangat oke ya. MACD plus RSI nya pun cakep ya. Saya ulangi, area belinya 61 atau 60 boleh lah, 60 sampai 58, SL di 56 kayak gitu boleh. Target TP nya terdekat di 63 dulu, terus 66, terus 70 gitu ya. Untuk BBKP ini boleh untuk swing, silahkan. Apabila dia break 70 kenceng dia, ingat break 70 kenceng ya. Tapi kan dari kemarin dia gagal mulu, dia di 70 balik lagi, 70 balik lagi gitu kan, sayangnya ya. Coba kita lihat swing ke depan ya, barangkali ada perubahan untuk BBKP. Lanjut ada BRIS, dia menguat 3% lah ya di harga 2780 untuk Bank Syariah Indonesia. Oke. BRIS secara technical weekly dia cukup oke. Dia masih punya target ke 3000 lah ya. Dia punya target ke 3000, ini target mingguan, 1 atau 2 minggu ke depan dia punya target ke 3000. Kalau melihat dari MACD plus RSI nya BRIS pun cukup oke, bagus. Dan kalau kita melihat dari technical daily pun BRIS menarik ya, menarik ini, menarik. MACD plus RSI nya cukup oke. Wah, kalau dia break 2790 bagus ini. Kalau dia break 2790 atau 2800 lah ya, maka dia punya potensi ke 2900 sampai 3000. MACD dan RSI nya cakep ini geng. Tapi buat kalian yang belum punya barang, jangan beli. Saya nggak menyarankan membeli karena ini sudah naik ya. Kalaupun memang memaksa mau beli, tunggu dia breakout, tunggu dia break 2790 atau 2800 ya. Tunggu dia break, berarti kalian pakai metode BOB, buy on breakout gitu ya. Kalau nggak break ya skip dulu untuk si BRIS nya ya. Seperti itu saja untuk BRIS. Lanjut ada Cegas, dia terkoreksi 1% di harga 93. Kemarin cukup keren juga ini Cegas ya, naik ke harga 100-an, ini keren kemarin kan tuh, sampai 100-an, 104 malah keren. Dan pada hari ini dia terkoreksi, harap berhati-hati, dia masih ketahan di garis warna kuning, itu ada support 9391 ya. Banyak support dia 93 sampai 90 ternyata. Berarti kuncinya Cegas dia nggak boleh di 90, nggak boleh jebol 90. Namun kalau melihat dari MACD dan RSI nya Cegas secara technical daily dia cukup menarik ya, menarik sih. Tapi ingat pola dia kayak gini, setelah naik tinggi terus turun kan. Dan kemarin naik tinggi, ini pun ada potensi turun juga ya, nggak jauh beda lah polanya. Candlenya pun sama kan, yang ini dengan yang ini sama nih, hati-hati ya, dengan yang ini pun sama. Itu untuk Cegas. Kalau saya menyarankan kalian tunggu di 90-an aja atau di 88 untuk Cegas ya. Jangan beli di harga sekarang, tunggu koreksi lagi karena polanya kayak gitu, nggak jauh beda kok, pasti nggak jauh beda ya. Untuk Cegas skip dulu, tunggu di 90-an. Sip. Lanjut ada Data, dia terkoreksi 2%,
di harga 13.90. Data ya, saya heran, biasanya kan kalau ada data ada yang request wifi, ini udah lama nggak ada yang request wifi, luar biasa. Untuk data ada potensi dia turun terlebih dahulu, koreksi dulu ya teman-teman, koreksi ke harga 13.50 sampai 13.30 untuk data. Nah, buat kalian yang belum punya barang mungkin tunggu di 13.50-an atau di 1.300-an aja sekalian, nggak apa-apa. Menarik sih, tapi polanya nggak jauh beda kayak gini ya kan, habis naik terus turun, dan ini sekarang naik lagi, besok turun. Paling tunggulah ya, tunggu di 1.300. Kalau melihat dari technical weekly memang data masih menarik ya teman-teman, masih strong, ini punya target ke 1.500 bahkan sampai 1.600, itu target mingguannya data ya. Buat kalian yang mau nyoba data silahkan, tapi tunggu koreksi dulu di harga 1.300-an, itu saran dari saya. Oke, untuk data seperti itu. SL kalau dia jebol 1.300. Lanjut ada Diva, dia terkoreksi 1% di harga 109. Diva ya, Diva. Oke, Diva secara technical daily dia masih ketahan di support garis warna kuning di harga 109. Kunci dia nggak boleh jebol 109. Kalau dia jebol 109 maka berpotensi lanjut turun ke harga 105 nih ya. MACD nya kurang oke, RSI pun agak kurang oke, ini harap berhati-hati. Tapi pola dia adalah merah hijau merah, dan besok ada potensi hijau, gitu pun bisa. Namun kita lihat saja besok, apabila dia jebol 109 maka besar kemungkinan ke 105. Dan buat kalian yang belum punya barang mungkin tunggu di dekat-dekat 105 aja ya, dekat 105 boleh kalian beli. Kalau sekarang di skip dulu lah ya, kecuali besok misal di 109 kok dia ketahan dan mantul lanjut naik, itu bagus. Kalau jebol skip dulu. Itu analisa dari saya untuk Diva. Lanjut ada PNLF, dia terkoreksi 1,52% di harga 260 untuk PNLF. PNLF masih menarik ya, dia koreksi sehat hari ini. MACD dan RSI pun dia cakep. Secara technical daily, wah ini menarik sih di PNLF. Untuk swing boleh saja untuk swing ya. Untuk swing menarik. Kalau melihat dari technical weekly ini masih belum ya, masih belum oke banget. Walaupun RSI dan MACD nya ada potensi, tapi ini technical atau chartnya dia masih belum oke ya, masih cenderung downtrend kayak gini ya. Harap berhati-hati kalau melihat dari weekly. Berarti kesimpulannya kalian hanya bisa scalping pendek saja di PNLF. Buat yang belum punya barang mungkin tunggu koreksi di 256, atau mau bikin area beli 260 sampai 256 itu boleh. Area SL nya di 252 dengan target TP di 270. Seperti itu saja untuk PNLF. Lanjut ada TAPG, dia menguat 4% di harga 1145 dan ini closingnya ditarik ya. Harap berhati-hati, paling besok koreksi ini. Closingan yang seperti ini itu kurang menarik ya teman-teman. Openingnya bisa ambles ini kalau closing yang kayak gini gitu loh. Tapi kita lihat saja besok gimana lah ya. Semoga aja nggak ambles. Oh, TAPG ini paling arahan buat yang sudah punya barang ya, jangan lupa di TP besok, jangan lupa. Kondisinya dia sudah dipucuk secara technical daily, dia udah dipucuk. MACD nya dan RSI nya pun sudah berada di atas, hati-hati. Kalau melihat dari technical weekly pun sama, nggak jauh beda, ini pun sudah beresiko ya. Walaupun ada potensi lanjut naik, tapi sudah beresiko, paling pasang saja trailing stop
Buat yang belum punya barang, ini bukan saatnya kalian membeli ya. Paling minggu besok atau 2 minggu kemudian dia ada potensi koreksi dulu untuk TAPG-nya. Kayak gitu. Kalau ini besok paling naik bentar turun lagi. Bikin candle yang sama kayak gini nih. Candlenya sama. Naik bentar turun lagi dan minggu besoknya pun lanjut turun ya. Seperti itu untuk TAPG, harap berhati-hati. Tidak disarankan untuk membeli. Kalau melihat dari broksumnya, walaupun ada akumulasi besar ya dari asing pun masuk ini, hati-hati aja lah, jangan FOMO, itu kuncinya. Lanjut, ada WIRG, dia terkoreksi 5%, ini cukup jos juga ya. Kemarin kita itu ngasih arahan di sini kan, di video kemarin lah ya, ada kan WIRG itu ngasih arahan di 82an lah, dan dia terbang ke harga 95, itu cukup banyak lah ya, 18%an itu. Wah keren. Dan hari ini dia saatnya koreksi. Wajar nggak Om? Wajar, ini koreksi wajar ya, karena udah naik ya, saatnya dia jualan gitu. Kalau masih beli ya stres, kalau masih beli stres itu. Ini gimana muter-muter mulu. Untuk WIRG secara technical weekly, MACD dan RSI nya memang masih menarik, namun kalian harus cross check dulu history kenaikannya. Kan kayak gini nih, dia bikin candle yang sama kan tuh, dia bikin candle yang sama ya kan, ini pun sama, besoknya dia turun minggu besoknya ya, dan ini ada potensi sama ya. Paling kalian nunggu koreksi lagi, jangan di harga sekarang belinya, jangan di harga sekarang. Buat kalian yang udah punya barang WIRG, pantau di 89 ya, 89 88 nggak boleh jebol. Kalau jebol 88 maka ada potensi ke 85 84, dan kalau jebol 85 84 tunggu lagi di 80. Itu paling menurut saya seperti itu. Kalau melihat dari MACD dan RSI nya WIRG pun dia cukup beresiko. Hati-hatilah, mending tunggu di 80-an lagi, TP di 90. Wah beger guys, malah sampai 99 loh, ini keren. Tunggu aja ya, tunggu aja koreksi ke 85 sampai 80 lah, itu untuk WIRG arahannya seperti itu, karena nggak akan beda jauh seperti kenaikan-kenaikan sebelumnya ya, yang terlihat di technical weekly kan sama tuh, naik bentar turun lagi, ini naik bentar turun lagi, candlenya pun sama lagi gitu kan. Hati-hati untuk WIRG, tidak disarankan untuk membeli dulu. Apabila sudah punya barang, pantau harga 88 atau 89. Kalau jebol cut loss dulu, maka ada potensi ke 8584, dan kalau jebol 8584 lanjut ke 80 lagi. Untuk WIRG seperti itu. Ini menjadi penghujung nggak? Oh satu lagi lah geng, satu lagi Kija, satu lagi Kija ya. Oke, dia terkoreksi 0,56%. Satu lagi geng, di harga 179 ya. Kija secara technical daily dia kurang oke ya, kurang oke. Candlenya kayak gini, apa ini, krempeng sekali. Oke, untuk Kija dia masih ketahan di support. Yang penting dia nggak jebol 178 atau nggak boleh closing di bawah 178. Kalau melihat dari MACD dan RSI nya pun dia kurang menarik ya secara technical daily. Kalau secara technical weekly dia terlihat koreksi sehat, namun candle-candlenya ini agak mengerikan ya, banyak sekali jarum. Buat kalian yang belum punya barang, kalau mau nyobain silahkan di 179 sampai 177, SL boleh di 175 atau 174 dengan target di 185. Seperti itu untuk Kija, dan ini penutupan video yang kedua. Sampai jumpa di video yang ketiga.